Assalamualaikum teman-teman, balik kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang jurit malam ya. Ini dilanjut part 2 ya. Sebelum ceritaku mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Senam yang dipandu oleh satu orang instruktur dari unsur panitia dengan diikuti semua peserta yang ada. Setelah acara senam selesai, semua peserta bergantian untuk mandi dan makan pagi. Seketika sarapan dan mandi pagi sudah selesai. Acara pagi itu berganti dengan materi yang diselenggarakan di lapangan. Hari Sabtu pagi itu Denny menjadi pemateri dengan dibantu beberapa panitia. Jam terus berputar, materi demi materi disampaikan oleh Denny dengan baik. Kegiatan di hari Sabtu siang itu hanya berjeda untuk ishoma dan berlanjut hingga menjelang sore hari. Masih teringat di benak Denny, sore sekitar jam 15.30 seluruh panitia berkumpul bersama Aryo dan Denny di basecamp aula. Mereka merencanakan untuk acara malam nanti. Sementara itu perdebatan dimulai untuk menentukan hantu apa yang digunakan sesuai dengan gimmick lokasinya. Siapa saja yang menjaga, mengawal, dan mengamankan di acara malam nanti. Dalam rapat itu mereka sepakat akan memakai kain putih-putih sejenis mukena akan diperankan oleh beberapa panitia di 3 pos. Untuk gambaran sekolah sebagai berikut, sekalian sama pos 1 sampai pos 2 dan 3-nya biar bisa sama-sama merasakan suasananya. Waktu meeting kecil ini dilaksanakan, mereka semua berbagi tugas, mencatatkan nama panitia untuk tugas di malam nanti. Sedangkan untuk Denny sendiri mendapat tugas untuk meletakkan tanda yang berada di 3 pos. Setelah semua selesai disepakati, sore itu mereka semua bubar. Tapi berbeda untuk sebagian panitia. Mereka yang kebagian acara api unggun langsung menyiapkan tempat dan peralatan di lapangan. Panitia kecil ini berpencar mengumpulkan kayu dan membawa ke tengah lapangan. Setelah selesai menata tumpukan kayu dengan rapi, kelompok panitia ini kembali untuk istirahat di basecamp dan persiapan nanti malam. Denny dan Aryo sendiri sore itu masih diskusi dan persiapan di basecamp. Waktu terus berjalan hingga jam 7 malam lebih. Habis sholat isya, semua peserta berkumpul kembali di lapangan. Acara puncak malam itu dimulai. Untuk malam Sabtu, kegiatan langsung dipandu oleh Aryo. Malam itu untuk materi sudah habis. Yang ada semua peserta berkemahan hanya bernyanyi riang bersama sambil bermain game. Kegiatan pun berlangsung sampai jam 9 malam karena acara puncak api unggun dimulai. Dalam hitungan detik, kayu yang sudah diberi minyak dengan cepat api melahapnya. Kobaran api unggun yang menyala-nyala disertai nyanyian kegembiraan semua peserta. Tak lupa semua panitia dan pembina juga ikut bernyanyi bersama mereka. Waktu Denny yang melihat kobaran api unggun ini dari kejauhan bersama Aji. Denny melihat kobaran api itu menyerupai sosok wajah yang seseorang yang menjerit kesakitan. Dengan angin yang berhembus pelan, bau-bau aneh mulai bunga kamboja dan bunga kenanga ikut terbawa seperti kemarin malam. Bau itu semerbak berhamburan ikut menemani malam itu. Tapi Denny hanya bisa diam saja dengan semua hal ini. Toh kalau memberitahu Aji, pasti ujungnya dilarang juga sama Aji. Semakin lama semakin menurun kobaran api unggunnya, pertanda acara api unggun harus selesai. Karena malam itu waktu sudah menunjukkan 10 malam.
Aryo yang mengetahui hal itu, ia langsung mengumumkan kepada semua peserta bahwa acara selanjutnya jurit malam akan dimulai sekitar jam 1. Jadi untuk saat itu juga semua peserta diperintahkan untuk istirahat di tempat masing-masing. Setelah mendengar pengumuman dari Aryo, Denny dan Aji kembali ke base camp. Mereka sementara berjaga di base camp aula hingga jam terus berputar menunjukkan jam 11.30. Saat itu semua panitia sudah siap siaga dan berada di tenda serta di aula semua. Jadi malam itu di dalam sekolahan sampai belakang tidak ada orang sama sekali, karena tim gimmick pocong-pocongan sudah menaruh terlebih dahulu saat acara api unggun barusan. Hal ini diketahui dan dikuatkan lagi oleh Aji. Malam itu Denny yang kebagian untuk menyelamatkan tanda di pos 1, 2, dan 3 memulai aksinya. Denny kali ini berjalan sendirian ke belakang. Pertama yang ia tuju kamar kecil siswa untuk buang air kecil terlebih dahulu, karena ia sudah tak tahan menahan kencing dari tadi. Ia mulai berjalan sendiri sampai melihat kamar kecil yang berderet. Di jalan lorong yang dekat dengan kamar kecil itu, Denny melihat sosok wanita yang sedang berdiri sendirian. Lorong itu di atasnya ada lampu-lampu putih yang redup, jadi jalan terlihat agak samar-samar. Semakin ia mendekat, Denny melihat wanita ini berpakaian putih-putih lengkap seperti seorang suster. Tapi pakaian yang dikenakan seperti pakaian zaman dahulu. Sedang wajahnya suster ini berperawakan seperti gadis Eropa. Dia memakai sanggul putih kecil di atas rambut pirangnya. Wanita itu terlihat sangat cantik di malam itu. Denny sendiri waktu itu tidak mempunyai rasa curiga apapun terhadap sosok wanita ini. Denny yang mengetahui hal ini, dia langsung menghampirinya. "Ada apa, Mbak? Mbak kok di sini sendirian?" tanya Denny sambil berjalan pelan di depannya. "Lagi cari angin, Mas," jawab wanita ini, terlihat mengibaskan kipasnya ke leher putihnya. "Oh, kalau gitu permisi Mbak ya, saya mau ke kamar kecil," kata Denny sambil meninggalkan wanita itu sendirian di samping kamar kecil. Denny terus berjalan dan masuk ke dalam kamar kecil. Sekilas Denny melihat deretan kamar kecil itu kosong semua, karena semua pintu terbuka di malam itu. Waktu Denny sedang buang air di dalam kamar kecil, ia mendengar suara roda troli yang berputar pelan. Krek, 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 cit, cit. Suara roda ranjang pasien yang berjalan dan sesekali suara deritan ranjang juga ikut bersuara. Setelah menyelesaikan buang air, dia langsung bergegas keluar kamar kecil. Saat Denny berdiri di depan kamar kecil, dia mematung seketika. Matanya melihat ke depan ada sebuah ranjang pasien, didorong oleh 2 orang suster, satu di depan, satu di belakang. Denny memandangi heran, sebenarnya ini sekolah apaan? Gumam Denny dengan pelan sambil meneguk ludah keringatnya. Akhirnya Denny yang penasaran mengikuti suster-suster ini sendirian. Denny tetap berjalan pelan di belakang mereka. Lama-kelamaan jalan mereka menuju arah ke pertigaan lorong. Mereka membelokkan ranjang pasien ke arah barat. Sekian puluh meter ranjang itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu tepat di belakang pos 2. Waktu itu di depan Denny, yaitu jalanan berbentuk lorong, sudah dipenuhi suster-suster tengah berdiri dengan pakaian zaman dahulu. Mereka berdiri berjajar dengan wajah ala Eropa semua. Hal ini menambah rasa penasaran Denny semakin menjadi-jadi. "Kok bisa ya banyak bule di sini? Kapan masuknya mereka?" kata Denny dalam hati.
Di tengah jalan lorong itu berhias lampu putih yang meredup, tapi Denny tetap mengikuti mereka dan memastikan apa yang terjadi. Tapi setelah itu, Denny terlebih dahulu memasang tanda di belakang ruang. Di ruang pos. Baru sehabis itu, Denny kembali lagi ke depan rumah yang masih dipenuhi para suster. Sambil berjalan, Denny melempar senyum ke kanan dan ke kiri di lorong jalanan pada para suster. Sampai dia berhenti di sebelah pintu ruang yang pertama kali ia lihat ranjang dimasukkan oleh dua suster yang pertama. Waktu kepalanya menoleh ke ruang itu dengan pembatas kaca. Denny melihat beberapa orang yang berpakaian dokter zaman dahulu dan para suster sedang melakukan operasi di dalamnya. Ternyata di dalam sudah ada beberapa pasien bule juga yang sedang dioperasi. Pasien mereka juga seperti orang Eropa dengan pakaian militer. Dalam hati Denny malah bingung. Malam itu, loh kok ini sekolah apa ya? Kok malam-malam kayak gini ada operasi di dalam sekolah? Denny yang mulai takut berjalan melewati suster-suster bule yang berjajar di lorong di kanan kirinya menuju pos 1. Setelah melewati kerumunan suster itu, Denny menoleh ke belakang. Pemandangannya berubah malam itu. Semua suster yang tadinya cantik, wajahnya berubah seketika menjadi hancur dan menyeramkan. Bau amis darah malam itu juga ikut tercium kuat. Denny yang ketakutan berjingkat dan berlari kecil menuju ke barat. Denny berjalan menunduk mengikuti jalan dengan bantuan senter kecil di depannya untuk menuju pos 1 karena cahaya di gedung sebelah barat memang sangat minim. Gedung di sebelah barat sendiri itu sudah berbeda sekolah dengan gedung tempat kerja Aryo. Waktu memasuki area di depan gedung sebelah barat, telinga Denny mendengar di dalam gedung banyak orang meminta tolong. Tapi waktu itu Denny hanya sedikit melirik ke dalam gedung yang gelap. Malam itu tapi ia belum melihat apapun, hanya suara-suara keras bersautan yang terus-menerus meminta pertolongan kepadanya. Saat Denny sudah sampai di ujung barat gedung, Denny mengikat tanda itu di sebuah pohon dengan tergesa-gesa. Tapi waktu berbalik arah, suasana di depan sudah berbeda dengan barusan yang ia lewati. Gedung yang ia tadi lirik gelap itu tiba-tiba berisi manusia yang banyak sekali. Kira-kira gedung itu memanjang sampai ada 7 ruangan. Semuanya orang itu seperti rakyat pribumi. Mereka semua di dalam sebuah sel yang penuh sesak berdesakan. Mereka semua bertelanjang dada dan hanya memakai celana pendek kain yang diikat. Denny tercengang melihat semua itu. Saat itu juga pemandangan mereka semua tertuju pada Denny, serta tangan-tangan mereka mencoba keluar disertai teriakan mereka yang kesakitan dari dalam bangunan itu. Saat masih berdiri depan orang yang minta tolong, dari belakang Denny terdengar suara ringkikan kuda dan suara langkah kaki kuda mendekatinya. Mendengar suara itu, Denny menoleh ke belakang sebentar. Ia melihat ada 6 orang berperawakan tentara kulit putih dengan menunggangi kuda sedang menuju ke arahnya. Masing-masing masih dari mereka membawa senjata laras panjang yang dipanggul di belakang punggung mereka. "Hei, siapa kamu?" teriak sosok yang duduk di atas kuda. Denny yang ketakutan berlari secepat kuda untuk kembali ke sekolahan, tapi pasukan itu tidak mengejar. Mereka hanya berjalan dengan kudanya mencoba mengikuti
Denny dari belakang. Denny terus berlari sampai di ujung gedung yang berisi manusia pribumi ini. Denny yang berlari berhenti seketika dan menoleh ke depan gedung yang berada di kanannya, karena lagi-lagi dia mendengar suara keras yang ramai dari gedung itu. Tolong, tolong, duar, duar. Suara dari gedung yang tak beratap itu terdengar juga beberapa kali teriakan minta tolong dan suara tembakan. Denny yang mau tak mau harus melewati samping gedung ini. Akhirnya ia berjalan pelan mengendap sambil mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Sambil mencari pemandangan yang pas, ia juga sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran pasukan di belakangnya. Sampai akhirnya Denny melihat orang pribumi duduk berjajar dengan posisi rukuk. Mereka berderet 8 orang. Masing-masing orang yang dipegangi sampai 4 pasukan tentara Eropa. Mereka semua merontak kesakitan dan tubuhnya memberontak ingin melepaskan diri. Penduduk pribumi yang disiksa seperti binatang, ada yang tangannya dipotong, digergaji, dan dikuliti. Semua orang pribumi terlihat kesakitan dan berlumur darah malam itu. Hati Denny melihat hal ini sangat miris dan sedih. Tapi rasa takutnya juga semakin membesar malam itu, mengalahkan akal dan pikiran. Sekilas ia melihat jika ada yang berontak sedikit, pasukan tembak laras panjang di belakang mereka akan langsung memutahkan pelurunya kepada para orang yang duduk rukuk ini. Kengerian penyiksaan di saat penembakan ini membuat Denny spontan sangat kaget. Masya Allah, spontan ucapannya yang keras membuat makhluk-makhluk itu menatap kepada Denny semua. Semua yang berada di tempat penyiksaan menoleh pada Denny. Dengan cepat tentara itu berlari menuju Denny berada. Denny sendiri sadar dirinya terancam. Dengan segenap tenaga dia berlari dari lokasi itu. Tapi langkahnya malah ada yang aneh. Saat ia berlari, dengan cepat kakinya seakan berlari di tempat. Dengan nafas ngos-ngosan, degup jantung yang meningkat, Denny terus berlari dan berlari sambil memejamkan mata. Sampai keringat mulai bercucuran, nafasnya pun mulai tak karuan. Saat ia membuka mata, tentara yang wajahnya berubah menjadi rusak itu sudah di depannya. 2 orang pasukan itu dengan menangkap kaki Denny, tapi Denny sendiri juga meronta bergegas bebas melepaskan dari tangan tentara berwajah buruk itu. Sementara itu pasukan berkuda sudah berada di ruang penyiksaan. Saat itu Denny sempat melihat pasukan itu memandangi dirinya yang berusaha melepaskan diri. Mau kemana kamu? Kata tentara Eropa itu sambil memegang kaki Denny. Lepaskan aku setan, anjing, kata Denny dengan berteriak. Semakin lama tenaga Denny semakin habis karena harus menendang-nendang tangan tentara itu tiada henti. Sampai akhirnya Denny berdoa sebisanya dan di saat menendang yang tidak beraturan, tangan tentara itu putus. Hal ini yang mengakibatkan Denny bisa lepas dari mereka. Merasa Denny sudah bebas, ia berlari kencang sampai ke pos satpam dengan sekolah. Deru nafas Denny yang tersengal-sengal tak beraturan. Deg-degan, sedang degup jantung yang berpacu cepat beriringan dengan rasa ketakutan semakin membesar. Sekujur tubuhnya pun mulai ikut bergetar, menahan takut sejadi-jadinya. Waktu sampai di pos satpam malam itu kebetulan tempatnya kosong. Jadi malam itu Denny langsung duduk berjongkok di dalam pos. Dia sembunyi sendiri di pojok pos satpam. Kepalanya dibenamkan kedua lutut.
sedangkan kedua tangannya memegang erat-erat di atas kepalanya. Denny masih mengingat dengan jelas apa yang barusan ditemui di belakang. Saat itu kepala Denny merasa pusing dan tubuhnya terasa berat. Sungguh tubuh Denny saat itu juga mulai memanas. Dengan tubuh dan kepala yang mulai berkeringat, ia mencoba menghilangkan kenangan menyeramkan sekuat tenaga. Tapi kenangan buruk itu tak mudah dilupakan. Tak beberapa lama, penjaga malam atau satpam datang ke posnya. Ia berhenti dan berdiri di depan posnya. Satpam tua itu melihat seorang sedang meringkuk sendirian di dalam posnya. Rasa iba Pak Satpam muncul dengan wajah datarnya. Perlahan dia mendekati Denny. "Ada apa, Mas? Kok sendirian di sini?" tanya Pak Satpam yang sudah di belakang Denny. "Tidak ada apa-apa, Pak, cuma kurang enak badan," jawab Denny sambil menoleh sedikit ke arah belakang, sambil meyakinkan diri bahwa siapa sosok di belakangnya. Merasa yang menyapanya adalah seorang satpam yang sudah ia kenal wajahnya, Denny langsung berbalik duduk berjongkok menghadap Pak Satpam tua itu. "Duduk di kursi saja, Mas, atau saya antar ke panitia sekarang," kata Pak Satpam tua sambil menepuk pundak Denny dengan perlahan. "Tidak usah, Pak, saya mau istirahat sebentar di sini," kata Denny dengan mulai meregangkan kedua lututnya dan mulai duduk di pos satpam. "Oh ya udah, Mas, silakan. Bener tidak apa-apa, Mas," kata satpam tua yang ikut duduk di sampingnya, tapi di atas kursi. "Bener, Pak," jawab Denny dengan membetulkan letak duduknya di lantai. Setelah itu, Denny yang merasa agak sedikit baikan, perlahan-lahan ia berdiri dan ikut duduk di kursi. Waktu kepidahannya ini tubuhnya masih bergetar, berkeringat, dan menahan ketakutan. Keinginan Denny mau cerita dan bertanya kepada Pak Satpam terhalang oleh rasa malu dan sungkan yang besar terhadapnya. Sebab Denny sendiri malam itu adalah salah satu pembina di acara tersebut. Akhirnya Denny memutuskan untuk diam saja sambil menenangkan kondisi jiwanya yang terguncang. Sekian lama dia terdiam, akhirnya dia teringat sesuatu yang masih jadi ganjalan dalam hatinya. Denny malam itu masih mempunyai beban tugas satu lagi. Tugas terakhirnya yaitu menaruh sebuah tanda untuk acara jurit malam di pos ketiga. "Aduh ya Allah, masih sisa satu lagi nih, gimana ya?" gumam lirih dari bibir Denny. Malam itu Denny sempat berpikir mau minta bantuan sama panitia. Rencananya ia minta bantuan khususnya sama Aji dan Aryo, tapi lagi-lagi rasa malu, sungkan dan tak enak yang besar membayanginya dengan kuat hingga membatalkan rencana itu. Saat ia masih terdiam di pos satpam, perlahan-lahan Denny mulai mengumpulkan keberanian dan kenekatan. Saat Denny memikirkan akan risiko keselamatan malam itu, ia melihat jam tangannya sudah menunjukkan jam 12 lebih. Denny teringat acara jurit malam akan dilaksanakan jam 1. Dia berpikir masih ada waktu meski malam itu sudah terasa mepet untuk memasang tandanya di pos 3. Sekian lama Denny terdiam, akhirnya ia mulai bangkit, berdiri dan tergesa-gesa dan panik. Memang tidak munafik, seberani-beraninya seseorang akan tugas dan tanggung jawab, tapi rasa takut dalam hati kecil Denny juga masih tersisa. Akhirnya di saat ia sudah berdiri dan menoleh ke satpam tua di sampingnya, "Pak, saya permisi dulu ya," kata Denny. "Oh iya Mas, beneran udah sehat Mas?" tanya Pak Satpam dengan wajah datar. "Iya Pak, alhamdulillah sudah baikan,"
sambung Denny serta memulai berjalan masuk ke halaman sekolah. Kak Denny terus berjalan merangsek ke dalam halaman sekolah. Meski di betis kaki kanan Denny ada yang terasa aneh, tapi ia tak menghiraukan rasa itu. Sampai di tengah jalan ia berpapasan dengan satpam yang barusan ngobrol dengannya. Tapi kali ini satpamnya ada 2 orang. Satpam satunya ini berumur masih muda. "Loh Pak, dari mana?" tanya Denny sambil menunjuk dengan heran kedua satpam ini. Lantas ia sedikit menoleh ke arah pos satpam di belakangnya. Tapi saat ia lihat dari tempatnya berdiri, pos itu terlihat kosong. Pak, satpamnya yang tua tadi sudah tidak ada di tempatnya tadi dan berganti berada di depannya. FYI, menurut dari berbagai info termasuk Aryo dan Aji, setiap malam yang jaga sekolahan ini ada 2 orang satpam, sedang di pagi hari juga ada 2 orang satpam. Malam itu hal yang janggal kembali dihadapi sama Denny, membuatnya kembali takut. Dari tenda Mas Aryo, "Masnya kok jalan sendirian? Dari mana?" jawab satpam muda itu. "Iya Pak, saya dari keliling untuk persiapan acara," jawab Denny dengan takut, kaget dan penasaran akan sosok satpam ini. "Ya Allah, apalagi ini?" gumam dalam hati Denny. Denny yang ketakutan mempercepat jalannya dengan berlari kecil, hingga ia kembali berjalan sampai melihat aula. Tempat base campnya sudah dekat. Kebetulan di sana ada Aryo Aji yang sedang berdiri bersama panitia yang lain. Mereka terlihat sibuk ngobrol untuk mengecek kesiapan seluruh panitia. Denny yang melihat hal itu, ia terus berjalan sampai tiba di samping Aryo. "Yo, sini sebentar," ajak Denny sambil menarik tangannya untuk menjauh dari kerumunan para panitia. Gimana Den, ada apa?" jawab Aryo serta tubuhnya ikut tertarik oleh tangan Denny. "Gini yo, di belakang sekolahmu ada banyak yang tidak beres. Pokoknya sekolahmu ini tidak beres yo. Apa tidak dibatalkan saja acaranya?" kata Denny serta rasa ketakutannya sudah menjalar dengan mengenang hantu-hantu yang barusan mengganggunya. "Oh, itu sudah diamankan Den. Ya jangan ngawur kamu, kasihan panitia, peserta dan kita semua Den. Acara ini sudah lama dipersiapkan. Kalau tiba-tiba digagalkan bisa berapi Den. Sudah, sekarang kamu tenang aja," jawab Aryo dengan serius. "Yo, jangan main-main, beneran ini," pinta Denny yang menahan rasa kekhawatiran terhadap semua peserta dan panitia. "Iya Den, ingat, aku yang paling tahu daerah sini, jadi kamu tetap tenang, oke? Ngomong-ngomong, tugas kamu sudah selesai belum?" kata dan tanya Aryo yang bermaksud untuk mengalih topik pembicaraan. Tinggal yang di pos 3 yo," jawab Denny sambil menunjukkan tanda yang sudah berada di tangan kanannya. "Gila kamu Dan, cepetan taruh di pos 3 sekarang. Ini sudah jam berapa? Acara mau dimulai," kata Aryo dengan nada mulai meninggi dan panik. Iya yo, ini aku mau ke pos 3. Kalau begitu, saut Denny dengan sedih dan rasa takutnya mulai timbul kembali. Denny yang agak kesal langsung berjalan ngeloyor menuju sisi gedung utama sekolah hingga memasuki lorong jalanan sisi timur. Setibanya di jalanan sisi timur, bau busuk dan harum bunga kenanga kembali tercium kuat di hidungnya. Sambil menahan bulu kuduk yang spontan berdiri, ia berjalan melewati jalanan di dalam lorong sekolah. Dengan nyali yang menciut, apalagi jalanan lorong sisi timur itu memakai lampu yang jarang. Cahayanya penerangannya pun putih tapi meredup. Waktu setengah jalan sudah ia lalui di lorong, matanya melirik di samping kanan jalan. Di situ terdapat sebuah sumur tua, hanya rangka besinya yang tersisa, sedangkan timba dan tambangnya sudah tak ada.
Di atas rangka besi sumur terlihat sosok laki-laki bercelana hitam pendek selutut dan memakai kaos compang-camping. Kepala pria ini tergantung di tengah-tengah rangka besi dan tali tambang. Tubuhnya menjuntai mengayun pelan di atas sumur. Dengan lidah tetap menjulur keluar dan mata melotot memandangi Denny. Masya Allah, apalagi ini, gumam dalam hati Denny. Saat itu juga ia menolehkan wajahnya ke depan dengan cepat. Mati aku kali ini ya Allah, gila sekolahanmu ya. Sebenarnya tempat apa sebenarnya ini, ditanyain dari kemarin gak pernah ngaku juga. Gerutu Denny yang kesal sambil berjalan dengan setengah berlari. Denny mempercepat langkahnya hingga tiba di ujung jalan dan berbelok ke arah kanan. Tentu saja degup jantung berpacu kencang. Keringatnya yang deras mulai bercucuran kembali. Meski malam itu hawanya dingin, tapi rasa takutnya membuatnya menjadi panas. Apalagi ia sudah ketakutan dipaksa kembali untuk tugas yang terakhir kalinya. Baru saja dia berbelok di sisi jalannya, hal yang aneh pun terlihat. Tepat saat ia mengamati sebuah ruangan itu. Ruangan itu memang tampak sepi dan gelap. Hanya cahaya redup dari lorong jalan yang memberi gambaran isi di dalamnya. Samar-samar di dalam ruangan itu ada beberapa orang perawat bule perempuan bermuka hancur yang sedang mondar-mandir. Mereka berjalan tapi tidak menempelkan kakinya di lantai. Kegiatan suster di dalam ruangan sedang menata dan merapikan beberapa ranjang dengan berisi mayat. Pasien yang telah meninggal di atas 8 ranjang ditutup kain polos. Tak ubahnya ruang kelas yang tua itu berubah menjadi seperti kamar mayat. Lagi-lagi sebuah pemandangan yang mengerikan bagi Denny malam itu. Tapi demi komitmen dalam tugasnya, ia tetap berjalan cepat ke timur menahan rasa takut yang mencekam itu. Baru saja melangkah sedikit di timurnya, ruangan ini terdengar celak, celak, kerak. Denny yang takut dan penasaran akhirnya tetap memberanikan diri untuk melihat dari celah jendela kaca. Di dalam ruangan itu ada sebuah kegiatan 2 orang pria bule dengan wajah pucat pasi sedang memotong organ-organ tubuh penduduk pribumi. Mereka memisahkan organ mulai mata, hati, yang lain yang masih bisa digunakan atau yang tidak bisa. Seketika selesai, mayat-mayat yang terkoyak langsung dibuang seperti bangkai hewan. Melihat kejadian ini, Denny langsung berjalan kembali dengan cepat, setengah berlari sampai gerbang keluar di sisi timur. Dia berjalan sambil menutup hidung karena bau anyir darah dan busuk yang sangat menyengat di lorong arah ke timur. Sampai dia tiba di seberang jalan yang gelap, Denny berhenti sejenak. Merasakan di betis kakinya ada yang aneh. Denny merasa di betis bawah seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya. Denny yang sudah merasa kesakitan memeriksa betisnya. Saat matanya melihat, ternyata potongan tangan pasukan di sisi sebelah barat tadi masih mencengkeram dengan erat betisnya. Dengan gerak refleks kaki sebelah kiri, dia langsung menginjak dengan cepat potongan tangan itu dari betisnya. Cok, asuh, ih! Umpat Denny dengan keras. Saat itu pun Denny langsung berjingkat dan berteriak-teriak kecil ketakutan. Setelah melepas telapak tangan yang busuk dan menghitam itu, dia langsung berlari ke seberang jalan menuju pos 3, melewati jalan beraspal. Sambil berlari, ia memegang tangan yang akan ditaruhnya. Dia berhenti sejenak di depan pintu masuk. Perlahan ia mengamati pemandangan di depannya. Dengan seksama ia melihat semua gapura kecil sebagai tanda masuk sebuah tempat pemakaman tua. Oke ya, itu tadi cerita dari Jurik Malam ya, part 2.
Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nanti disambung part 3 ya. Oke, dah.